Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Iman, berbagi ilmu, menebar iman. Tempat di mana kita menggali kisah para nabi, bukan sekedar cerita, tapi pelajaran hidup. Bersama saya Fakih, hari ini kita akan menyelami kisah perjuangan Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun, yang berjuang tanpa lelah di tengah umat yang durhaka, dan menyaksikan banjir besar yang menenggelamkan dunia. Mari kita mulai kisah ini dengan penuh rasa ingin tahu, dan semoga kisah ini menjadi cahaya di hati kita. Sebelum kita mengenal sejarah tertulis, hidup seorang nabi besar yang membawa cahaya kebenaran di tengah kegelapan akidah. Namanya adalah Nuh alaihi salam. Ia adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam, dan diutus oleh Allah sebagai Rasul pertama setelah Adam, untuk membimbing umat manusia yang telah tersesat jauh dari jalan lurus. Nabi Nuh diutus ke sebuah kaum di wilayah Armenia, yang kala itu sudah kembali ke lembah kesyirikan. Mereka tidak hanya meninggalkan perintah Allah, tapi menyekutukannya dengan patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Berhala-berhala itu diberi nama Wad, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. Nama-nama yang mereka agung-agungkan, mereka puja, mereka sujudkan kepadanya. Padahal itu hanyalah batu tak bernyawa, tidak mampu memberi manfaat atau mudarat sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Lihatlah bagaimana kerasnya kesesatan itu mendarah daging. Namun, di tengah umat yang membangkang itu, Nabi Nuh tidak pernah lelah berdakwah. Siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ia menyeru agar manusia meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh bukan nabi biasa. Ia adalah sosok yang luar biasa cerdas, sabar, fasih berbicara, dan teguh hati. Ia menerima wahyu ketika berusia 450 tahun, dan terus berdakwah kepada kaumnya selama 500 tahun. Hingga wafat di usia 950 tahun. Setengah milenium beliau habiskan dalam dakwah yang penuh penolakan dan caci maki. Tapi meski berdakwah selama 5 abad, jumlah pengikutnya tidak lebih dari 100 orang. Mereka adalah orang-orang miskin dan tertindas, sementara para pembesar, bangsawan, dan kaum elit justru menertawakannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sudah cukup engkau berdebat dengan kami. Kalau benar ajab itu nyata, datangkan saja. Kami sudah bosan mendengar ancamanmu." Dan Nabi Nuh menjawab dengan sabar, "Sesungguhnya hanya Allah lah yang dapat mendatangkan azab jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat menghindar darinya." Namun karena terus-menerus diejek, dihina, bahkan diancam akan dirajam, Nabi Nuh pun mulai mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Dalam kegelapan zaman dan kerasnya penolakan, terduduklah seorang Nabi Allah di tengah malam sunyi, dengan air mata yang tak lagi terbendung. Itulah Nabi Nuh alaihi salam, seorang manusia pilihan yang telah mengabdikan 5 abad hidupnya untuk menyeru umat kepada jalan kebenaran. Namun, jawaban yang ia dapatkan bukanlah pelukan keimanan. Yang ia terima justru caci maki, ejekan, dan ancaman kematian. Nabi Nuh kemudian melangitkan doanya, sebuah keluhan yang jujur dari seorang hamba yang telah berjuang habis-habisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam surat Nuh ayat 5-7. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Namun seruanku itu hanya membuat mereka semakin jauh. Setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka, menutupkan bajunya ke wajah, dan mereka tetap berpaling dan menyombongkan diri dengan sangat." Quran Surat Nuh ayat 5-7. Seruan demi seruan dilantunkan dengan penuh kelembutan dan harapan. Namun hati mereka sekeras batu, bahkan lebih keras. Bukan hanya menolak, mereka memaki, menuduhnya gila, dan melecehkan ajarannya. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, mereka mendustakan hamba kami, dan mengatakan dia seorang gila, dan dia sudah pernah diberi ancaman. Quran Surat Al-Qamar ayat 9. Si miskin yang mengikuti dakwahnya dengan pakaian lusuh dan kaki yang pecah, dihina oleh para pembesar kaum Nuh. Mereka berkata, "Kami tidak mau duduk bersama orang hina ini.
Tetapi Nabi Nuh tidak menyerah. Ia tetap berdiri, tetap menyampaikan risalahnya dengan penuh cinta. Dengan nada lembut, ia berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat atasmu, menambah hartamu dan anak-anakmu, memberimu kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Tapi apa balasan kaumnya? Mereka hanya tertawa. Mereka menyebutnya gila dan bahkan bersumpah jika ia tidak berhenti berdakwah, maka mereka akan melempar batu dan membunuhnya. Inilah jeritan batin seorang nabi yang berdiri teguh meski sendirian, yang menangis dalam doanya, namun tetap sabar hingga Allah menurunkan ketetapannya. Dan dari sini, kisah banjir besar yang menenggelamkan dunia akan segera dimulai. Setelah ratusan tahun berdakwah dengan air mata dan pengorbanan, setelah begitu banyak penolakan dan hinaan, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengangkat tangannya ke langit dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta. "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka adakanlah keputusan antara aku dan mereka, dan selamatkanlah aku serta orang-orang mukmin yang bersamaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117-118. Doa itu mengguncang langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Nuh. Allah memerintahkannya untuk membuat bahtera, sebuah kapal raksasa di atas bukit kering. Lalu dimulailah pembangunan kapal di bawah terik matahari dan di atas tanah yang tidak mengenal air. Dan apa yang dilakukan kaumnya? Mereka mengejeknya, mencemooh, menertawakan. "Lihat itu Nuh, sudah tua, sudah gila, masa membangun kapal di atas gunung?" Tak hanya menghina, ada yang berani membuang kotoran manusia ke dalam kapal itu saat Nabi Nuh tak berada di tempat. Namun, akibatnya mereka malah mengalami sakit perut yang hebat. Mereka pun datang meminta pengobatan pada Nabi Nuh. Dengan sabar, Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kembali kapal itu. Setelah mereka menuruti, barulah penyakit itu sembuh. Ketika kapal selesai, perintah Allah pun datang. "Muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, serta keluargamu kecuali yang telah ditetapkan binasa, dan juga orang-orang yang beriman." Quran Surat Hud ayat 40. Lalu hari itu datang. Langit yang cerah mendadak gelap gulita. Awan hitam menumpuk seperti dinding neraka. Petir menggelegar, angin bertiup kencang. Hujan pun turun, bukan biasa, tapi seakan langit pecah, menumpahkan segala air yang ada. Dari perut bumi, air memancar ke atas. Air dan langit dan bumi bertemu. Banjir yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya melanda dunia. Kapal Nabi Nuh mulai terapung. Kaum yang dulu mengejek kini berlarian, menangis, panik. Semua terlambat. Di kejauhan, Nabi Nuh melihat anaknya sendiri, Kan'an, masih mencoba menyelamatkan diri ke puncak gunung. "Hai anakku, naiklah bersama kami. Jangan kau bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Namun, anaknya menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari pelindungan ke gunung." Nabi Nuh pun berkata, "Tidak ada yang bisa selamat hari ini dari azab Allah, kecuali orang yang dirahmatinya." Tapi semua sudah terlambat. Gelombang besar datang menerjang, memisahkan ayah dan anak, dan menenggelamkan Kan'an, anak seorang nabi, karena kekafirannya. Bahtera Nabi Nuh berlayar selama 40 hari, sampai akhirnya air mulai surut, dan Allah memerintahkan mereka untuk turun. Di tempat yang baru, umat manusia memulai hidupnya dari awal, sementara orang-orang yang membangkang dibinasakan seluruhnya. Setelah kita menyelami perjuangan Nabi Nuh alaihissalam, dari awal dakwah yang penuh kesabaran, hingga banjir besar yang menenggelamkan dunia, tibalah saatnya kita merenungi hikmah besar dari perjalanan panjang ini. Yang pertama, kita tidak boleh berkeluh kesah sebelum berusaha sekuat tenaga. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 5 abad, bukan 5 hari. Ia tidak menyerah, meskipun dicemooh, bahkan diancam. Barulah ketika semua jalan usaha sudah ditempuh, Nabi Nuh mengadukan kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Maha Mengetahui. Pelajaran untuk kita, jangan cepat menyerah. Jangan buru-buru mengeluh kalau baru 1-2 kali gagal. Berjuang dulu sampai titik akhir, baru pasrahkan hasilnya kepada Allah. Lalu yang kedua, dalam berdakwah dan menegakkan kebaikan, kita harus sabar dan terus berharap rahmat Allah. Nabi Nuh tahu bahwa tidak semua hati bisa diajak, tapi tugasnya adalah terus menyampaikan, bukan menaklukkan hati, sebab hidayah hanya milik Allah. Artinya, dalam kehidupan kita, kamu nggak bisa mengubah semua orang, tapi kamu bisa terus menyebar kebaikan dengan hati bersih dan niat tulus.
Dan saat kita bersungguh-sungguh, Allah pasti melihat, dan rahmatnya akan datang pada waktunya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah cerminan perjuangan, cermin kesabaran, dan cermin bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berserah diri setelah berjuang. Subhanallah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran tidak akan sia-sia dan kebenaran akan selalu menang meski datang terlambat. Nabi Nuh alaihissalam adalah bukti bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah akan diselamatkan meski dunia tenggelam sekalipun. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah nabi-nabi berikutnya. Dan bantu share video ini, semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fakih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.